Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bu Hairani, serta teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Nur Halimah, mahasiswa program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil bisnis model kanvas dan rencana bisnis yang telah saya susun. Dalam presentasi ini akan dijelaskan konsep usaha, analisis pasar, strategi pemasaran, operasional, perencanaan keuangan, serta potensi pengembangan bisnis. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana bisnis yang saya ajukan. Selamat menyaksikan. Baik, dimulai dengan model kanvas. Yang pertama ada segmen pelanggan, yaitu segmen pelanggan saya adalah TK, SD, SMP, SMA atau SMK, perguruan tinggi, instansi pemerintah, perusahaan, komunitas, dan organisasi kepemudaan. Lalu yang kedua ada nilai atau solusi dari saya, yaitu program wisata sambil belajar, materi sesuai kurikulum, pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning, pendamping profesional, paket yang fleksibel, harga kompetitif, dokumentasi kegiatan, dan sertifikat peserta. Lalu yang ketiga ada komunikasi dan distribusi website. Saya memakai Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp bisnis, email, brosur, dan presentasi ke sekolah dan kampus. Lalu yang keempat ada tipe relasi dengan pelanggan. Saya membangun dengan konsultasi gratis, customer yang responsif, grup WhatsApp peserta, pendampingan sebelum, saat, dan sesudah perjalanan. Program loyalitas pelanggan, evaluasi kepuasan pelanggan. Lalu yang kelima adalah aliran penghasilan dengan penjualan paket EduTrip, study tour, company visit, outbound, leadership camp, jasa dokumentasi, penjualan merchandise, dan komisi hotel, restoran, dan transportasi. Lalu keenam ada sumber daya kuncinya, yaitu tour leader, tour guide, facilitator education, tim marketing, customer service, website, modul pembelajaran, kendaraan mitra, kamera dokumentasi, dan jaringan mitra destinasi. Dan 7 ada aktivitas kunci, yaitu menyusun paket wisata, promotion, menjalin kerjasama, reservasi transportasi dan hotel, pelaksanaan perjalanan, penyampaian materi education, dokumentasi kegiatan, dan evaluasi program. Lalu yang kedelapan partner kunci, yaitu ada sekolah, perguruan tinggi, desa wisata, hotel, restoran, transportasi, museum, tempat wisata, dinas pariwisata, dan UMKM lokal. Lalu yang terakhir adalah struktur biaya dengan gaji karyawan, transportasi, penginapan, konsumsi, tiket masuk destinasi, promosi dan pemasaran, dokumentasi, asuransi perjalanan, peralatan outbound, operasional kantor, pemeliharaan website, dan pelatihan sumber daya manusia. Sekian dari saya untuk model kanvas dan dilanjutkan rencana bisnis. Junior Business Facilitator. Nama Nur Halimah, NIM
241031000211. Kewirausahaan 12026. Rencana bisnis atau bisnis plan. Produk atau jasa konsultansi, yaitu perencanaan dan pengelolaan jasa wisata edukasi atau EduTrip Nusantara. Penyusun rencana bisnis yaitu saya Nur Halimah dengan NIM 241031000211, kelas D3 UPW 2024. Di sini ada deskripsi usaha, yaitu dengan diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan klien, yaitu ada data perusahaan, nama usaha, EduTrip Nusantara, tempat Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, basis usaha jasa perjalanan wisata edukasi. Bentuk usahanya CV, data pengusaha, nama saya sendiri yaitu Halimah, tempat dan tanggal lahir Jakarta 31 Mei 2003. Pendidikan D3 Usaha Perjalanan Pariwisata. Kualifikasi profesi yaitu calon tour planner, tour leader, dan pengelolaan usaha perjalanan wisata yang memiliki kompetensi dalam penyusunan paket wisata, pelayanan wisatawan, kepemanduan, pemasaran pariwisata, dan pengelolaan usaha perjalanan. Struktur organisasinya yaitu ada pemimpin perusahaan, direktur, saya Nur Halimah, bagian operasi produksi, ada manajer operasional, koordinator tour leader, tour guide, tim dokumentasi, dan fasilitator edukasi. Lalu ada bagian jaminan mutu yaitu customer service, administrasi, manajer keuangan, dan evaluasi kepuasan pelanggan. Dan ada alasan pemilihan bisnis. Kenapa saya memilih ini? Yaitu usaha EduTrip Nusantara dipilih karena kebutuhan akan pembelajaran di luar kelas makin meningkat. Sekolah, perguruan tinggi, dan berbagai instansi memerlukan program wisata yang tidak hanya bersifat rekreasi, tetapi juga memberikan pengalaman belajar secara langsung. EduTrip Nusantara hadir dengan konsep experiential learning, yaitu pembelajaran melalui pengalaman nyata sehingga peserta memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta wawasan budaya dan lingkungan secara lebih efektif. Selain memiliki peluang pasar yang luas, bisnis ini juga mendukung pengembangan sektor pendidikan dan pariwisata Indonesia secara berkelanjutan. Lalu ada analisis pemasaran yang dimana diidentifikasi berdasarkan 5 PS, yaitu ada produk yang dimana produk utama berupa jasa perjalanan wisata edukasi yang meliputi EduTrip sekolah, study tour, heritage tour, company visit, live in desa wisata, outbound edukatif, leadership camp, flight study, dan lokasi atau distribusinya ada di kantor di Kalimalang, Jakarta Timur. Pemasaran melalui website dan media sosial, kerjasama dengan sekolah, kampus, dan instansi, dan penjualan secara online maupun offline. Lalu untuk harga disesuaikan dengan jumlah peserta, tujuan wisata, lama perjalanan, dan fasilitas yang dipilih. Contohnya, EduTrip 1 hari dimulai dengan harga 350.000 per peserta. Lalu ada EduTrip 2 hari 1 malam mulai dengan 850.000 per peserta. Paket ini dapat disesuaikan atau custom. Lalu ada promosi saya melalui Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp bisnis, website perusahaan, brosur digital, presentasi ke sekolah dan kampus, lalu program referral pelanggan. Dan yang ketiga ada analisis operasional yang diidentifikasikan berdasarkan produk dan produksi. Desain produk dengan nama produk atau jasa yaitu EduTrip Nusantara. Karakteristiknya wisata berbasis pendidikan, materi sesuai kurikulum, pendamping tour leader profesional, interaktif, aman, fleksibel, dan menggunakan metode experience.
experiential learning. Manfaat produknya yaitu dapat menambahkan wawasan peserta, meningkatkan keterampilan sosial, mengenalkan budaya Indonesia, mengembangkan karakter peserta, dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Lalu ada proses produksi, yaitu satu konsultasi dengan pelanggan, penyusunan paket wisata, reservasi transportasi hotel dan destinasi, persiapan pelengkapan, pelaksanaan perjalanan, dokumentasi dan evaluasi kegiatan. Lalu ada analisis peluang pasar dan pesaing yang dilakukan berdasarkan peluang dan tingkat persaingan. Analisis peluang pasar, kurikulum sekolah mendukung pembelajaran luar kelas, meningkatkan minat terhadap wisata edukasi. Banyak sekolah dan perguruan tinggi mengadakan studi tour setiap tahunnya, dan peluang kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta. Lalu tingkat persaingan berasal dari biro perjalanan wisata lain yang menyediakan paket tour studi tour. Namun, EduTrip Nusantara memiliki keunggulan berupa program edukatif yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta, metode pembelajaran yang interaktif, pendamping profesional, serta fleksibilitas dalam penyusunan paket. Lalu ada analisis keuangan yang dilakukan berdasarkan biaya dan penerimaan pendapatan dan RSC atau rasio usaha. Dan analisis biaya usaha dapat dibuat pada lembar kertas yang terpisah. Yaitu ada biaya tetap, itu ada seperti ini, dan biaya variabel per satu kali keberangkatan seperti ini. Biayanya variabel per bulan. Jika terdapat 4 keberangkatan dalam 1 bulan, bisa dari hasil total ini dikali 4, yaitu 64.240.000 rupiah. Biaya lain per bulannya seperti ini. Dan penerimaan pendapatannya 4 trip per bulan, itu ada 30 peserta setiap trip dengan harga paket 1.200.000 per peserta. Ini asumsi ya, dengan jumlah seperti ini. Dan kesimpulannya, karena nilai RC rasio 2,26 lebih dari 1, maka usaha EduTrip Nusantara dinyatakan layak untuk dijalankan, karena setiap pengeluaran sebesar 1 akan menghasilkan penerimaan 2,06. Nah, di sini ada analisis SWOT atau SWOT dilakukan berdasarkan hasil analisa sebelumnya dengan Strange, itu menawarkan konsep wisata edukasi yang menggabungkan pembelajaran dan rekreasi, memiliki paket wisata dengan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, kampus, instansi maupun komunitas. Didukung oleh tour leader dan tour guide yang kompeten di bidang pariwisata, menggunakan metode experiential learning, sehingga peserta memperoleh pengalaman belajar secara langsung, memiliki jaringan kerjasama dengan destinasi wisata, museum, hotel, dan penyedia transportasi. Harga paket kompetitif dengan kualitas yang lengkap. Weakness-nya yaitu ada membutuhkan modal operasional yang cukup besar untuk melaksanakan perjalanan. Pendapatan bergantung pada jumlah peserta yang mendaftar. Sebagai usaha baru, EduTrip Nusantara masih perlu membangun kepercayaan dan citra merek dari masyarakat, membutuhkan koordinasi yang baik dengan banyak mitra agar kegiatan berjalan lancar. Kegiatan usaha dipengaruhi oleh musim liburan dan kalender akademik sekolah. Lalu ada opportunities, yaitu meningkatnya minat sekolah dan perguruan tinggi terhadap pembelajaran di luar kelas, dukungan pemerintahan terhadap pengembangan pariwisata dan desa wisata, perkembangan media sosial dan pembesaran digital memudahkan promosi kepada calon pelanggan. Banyaknya destinasi wisata edukasi di Indonesia yang dapat dijadikan produk unggulan, dan peluang menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan, perusahaan, dan lembaga pendidikan. Ternyata ada persaingan dengan biro perjalanan wisata lain yang menawarkan paket serupa, kenaikan harga bahan bakar, transportasi, dan akomodasi yang dapat meningkatkan biaya operasional. Lalu kondisi cuaca yang buruk atau bencana alam yang dapat mengganggu perjalanan wisata, perubahan
kebijakan pemerintah terkait sektor pariwisata dan pendidikan. Lalu resiko yang terjadinya pandemi atau keadaan darurat yang dapat menyebabkan pembatalan perjalanan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis SWOT, EduTrip Nusantara memiliki potensi yang baik untuk berkembang karena didukung oleh konsep wisata edukasi yang inovatif, target pasar yang luas, serta peluang kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan mitra pariwisata. Meskipun menghadapi beberapa kelemahan dan ancaman, perusahaan dapat mengatasinya melalui peningkatan kualitas pelayanan, inovasi produk, strategi pemasaran digital, serta pengelolaan operasional yang efektif sehingga mampu bersaing secara berkelanjutan. Sekian dari saya atas presentasi dari model Canvas bahkan untuk rencana bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.